pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi koloid. So, stay tune terus di video pembelajaran koloid Ibu ya. Baiklah, di sini saya akan memulai mengenai materi koloid. Video pembelajaran koloid ada pun yang dibahas nanti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, pengertian koloid, tabel perbedaan antara larutan koloid dan suspensi, gambar dari contoh larutan koloid dan suspensi, tabel jenis-jenis koloid dan juga contoh dari jenis-jenis koloid. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu membedakan antara larutan koloid dan suspensi. Yang kedua, mampu mengelompokkan jenis koloid serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat di mana partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Di koloid ada istilah yang namanya fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang tersebar, sedangkan fase pendispersi adalah medium tempat zat tersebut tersebar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Larutan disebut juga sebagai dispersi molekuler, yaitu sistem dispersi yang diameter fase terdispersinya kecil 10⁻⁷ cm. Sistem ini bersifat homogen dan tampak jernih. Pengendapan tidak akan terjadi, sehingga dengan penyaringan zat terdispersi tidak dapat dipisahkan dari mediumnya. Contohnya adalah larutan gula atau juga larutan garam. Yang kedua adalah koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang diameter fase terdispersinya antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Sifat-sifatnya terletak di antara suspensi dan larutan, tidak bersifat homogen ataupun heterogen. Sistem ini senantiasa keruh dan tidak terjadi pengendapan sebagai penyaringan fase terdispersi, sehingga tidak dapat dilakukan untuk penyaringannya. Contohnya adalah susu atau santan, kemudian tepung dalam air. Yang ketiga adalah suspensi. Suspensi, sistem dispersi yang diameternya lebih besar dari 10⁻⁵ cm. Sistem ini mula-mula keruh, tetapi dalam beberapa saat segera tampak jelas batas antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Karena terjadi pengendapan, maka dengan cara penyaringan dapat dipisahkan kembali fase terdispersi dari mediumnya. Contohnya adalah dispersi pasir dalam air atau juga air kopi. Kemudian ini adalah contoh dari larutan koloid dan suspensi. Kelihatan sekali di larutan tentunya ada air dan gula, di mana dia tercampur secara homogen, tidak dapat dibedakan antara air dan gula. Kemudian koloid contohnya adalah air dan kanji, di mana terjadi kekeruhan di dalam air dan kanji, tetapi tidak dapat juga dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah suspensi. Contoh dari suspensi contohnya adalah air dan pasir, di mana air dan pasir pada saat mengendap kelihatan perbedaan antara air dan pasirnya, kemudian dapat disaring. Selanjutnya kita masuk ke jenis koloid. Dalam sistem koloid, baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dapat berupa gas, cair, ataupun padat. Oleh karena itu, dikenal 8 macam sistem koloid yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel jenis koloid berikut. Sistem koloid fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas itu nanti tidak ada, dikarenakan campuran antara gas dengan gas selalu menghasilkan campuran yang bersifat homogen. Kenapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena partikel-partikel gas berukuran molekul yang memiliki diameter kecil dari 10⁻⁷ cm dan jarak antar partikel gas tersebut sangat renggang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis koloid berikutnya, di mana jenis koloid ini ada yang namanya sol padat, sol cair, aerosol padat, aerosol cair, emulsi padat, emulsi cair, busa padat, dan juga buih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari jenis koloid dan pengertian dari masing-masing antara sol, aerosol, emulsi, dan juga busa padat. Selanjutnya kita masuk ke sol padat. Sol padat adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya adalah kaca berwarna dan juga intan hitam. Kita masuk sol cair. Sol cair adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke contoh aerosol padat. Aerosol padat adalah merupakan sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya nanti asap dan juga udara yang berdebu. Selanjutnya kita masuk ke emulsi padat. Emulsi padat adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya ada mutiara, jeli, agar-agar, dan juga gelatin. Emulsi cair adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi yang berupa cairan dan juga fase pendispersinya yang cairan.
Contohnya susu, santan, mayones, dan juga minyak ikan. Masuk ke contoh aerosol cair. Aerosol cair adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya nanti ada awan, kabut, parfum, dan juga obat nyamuk semprot. Busa padat adalah sistem koloid terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya batu apung, styrofoam, dan juga marshmallow. Buih. Buih adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.